baik-baik saja kan? Begitu pula dengan Kalisa. Kalisa puji Tuhan sehat selalu. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua yang mendoakan guru-guru sekolah minggu tetap sehat supaya guru-guru sekolah minggu tetap bisa melayani adik-adik semua. Nah, kita tanpa berlama-lama kita mulai ya ibadah pada hari Minggu ini. Adik-adik sudah siap belum? Sudah dong ya. Sudah pada cantik-cantik dan semuanya sudah wangi-wangi. Keren semua. Oke, yuk kita mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami semua dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan makanan yang bergizi, kami diberikan pendidikan, kami bisa bersekolah, kami bisa menikmati segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami mau menerima berkat-Mu yang luar biasa, yaitu kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menyanyi untuk-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan serius semua perkataan-Mu melalui firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biar kami semua nih Tuhan menjadi anak-anak yang Engkau sayangi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan
lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Inilah persembahan dari anak-anakmu. Haleluya, amin. Tadi kita sudah nyanyi, sudah bersorak-sorai, sudah menaikkan puji-pujian ya. Kita mengangkat tangan, kita shaking ya, shaking our body. Kita udah bergoyang-goyang, menari-menari. Nah, saatnya kita apa adik-adik? Benar, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar apa yang Tuhan ucapkan, apa pesannya Tuhan pada hari ini. Yuk, kita sama-sama ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bahagia Tuhan pada hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau dengar Tuhan pesan-Mu Tuhan untuk kami semua. Kami mau, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Dan bukan hanya dengar firman-Mu, tapi kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Aduh, hai teman-teman. Aku sedang tidak enak badan. Aku sedang batuk akhir-akhir ini. Teman, tapi tadi aku melihat kakakku makan es krim. Aku kepingin banget makan es krim. Tapi aku keinget mamaku bilang, Adik, jangan makan es krim ya. Kamu sedang radang tenggorokan. Kamu lagi sakit tenggorokan. Nanti tenggorokanmu makin sakit loh. Nanti kamu gak bisa makan. mamaku berpesan seperti itu. Tapi aku kepingin banget. Gak apa-apa kali ya kalau aku makan satu. Lagian mamaku juga gak tahu ya kan. Gak apa-apa kali ya. Aku makan es krim satu aja diam-diam. Nanti bungkusnya aku buang di tong sampah. Jadi gak ketahuan deh sama mama. Menurut teman-teman bagaimana? Shalom teman-teman, kembali lagi dengan Doni. Apa kabar adik-adik semua? Kangen juga ya sama adik-adik semua nih, sama teman-teman semua.
Gimana kalau Doni traktir kalian semua makan? Tapi ini nggak punya duit. Gimana kalau Doni ambil duit mama saja ya. Doni akan ambil duit mama. Toh mama juga nggak mama juga nggak tahu kalau Doni ambil uangnya. Tunggu ya teman-teman. Nanti aku traktir kalian semuanya. Tunggu ya. Tapi kenapa aku jadi ragu-ragu ya teman? Aku tiba-tiba keinget apa yang dikatakan Kalisa. Kalisa pernah bercerita di firman Tuhan sekolah minggu. Katanya firman Tuhan berkata jangan mencuri. Kalau begini aku ambil duit mama, berarti aku mencuri dong. Aduh, mana ya? Padahal udah janji sama teman-teman semua mau traktir. Sorry ya teman-teman, aku nggak jadi traktirin kalian semua karena aku nggak mau berdosa. Aku ingat firman Tuhan di sekolah minggu, tidak boleh mencuri. Buat apa kalau aku setiap minggu sekolah minggu tapi aku tidak melakukan firman Tuhan? Bener nggak? Kita kan tidak boleh hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga harus jadi pelaku firman Tuhan. Sorry ya teman-teman, next time deh. Next time Doni traktir teman-teman semua. Oke? Tapi kali ini ditunda dulu ya. Tunggu Doni minta sama mama. Gak mau ambil duit mama diam-diam. Mendingan kalau mau ngomong langsung. Bener gak? Bagaimana menurut teman-teman? Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Lulu atau Doni? Yang mana yang jadi anak yang baik? Siapa? Doni. Iya benar. Yeay. Benar adik-adik. Doni walaupun dia sempat tergoda untuk mengambil uang mamanya, tapi dia terdengar firman Tuhan yang disampaikan di sekolah minggu, dia nggak jadi. Sedangkan Lulu ya, yang dikasih tahu mamanya tidak boleh makan es krim, akhirnya dia makan es krimnya. Nanti gimana ya dengan Lulu ya? Apakah dia akan makin batuk-batuk ya? Ya, Kalisa juga nggak tahu nanti Lulu seperti apa. Karena setiap perbuatan yang salah pasti ada ganjarannya. Kita doakan saja ya, semoga Lulu sakitnya semakin membaik, bukan semakin memburuk. Oke? Nah, Kalisa juga punya satu cerita nih adik-adik. Dengar-dengaran ya cerita Kalisa ya. Oke? Nah adik-adik, sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus berpuasa adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa itu puasa? Puasa berarti tidak makan dan tidak minum adik-adik. Wah, pasti lapar dan haus ya. Nah, adik tahu nggak? Tuhan Yesus berpuasa itu selama 40 hari. Wow, lama sekali ya. Aku satu hari aja udah lapar dan haus. Apalagi Tuhan Yesus 40 hari tidak makan dan tidak minum. Waduh, kuat banget ya Tuhan Yesus ya. Nah, ketika sedang berpuasa adik-adik, kegiatan apa yang dilakukan oleh Tuhan atau kegiatan yang Tuhan lakukan, dia hanya berdoa adik-adik. Berdoa kepada Bapa di surga. Nah, setelah
Tuhan Yesus lapar banget. Tetapi gak ada makanan adik-adik, karena Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Ya, kalau padang gurun adik-adik pernah lihat gak? Air aja susah, apalagi ada makanan, tumbuhan aja gak ada yang hidup di padang gurun. Nah, tiba-tiba nih adik-adik, ada yang membujuk Yesus. Dia berkata seperti ini, "Kamu pasti lapar. Ayo, ubah saja batu ini jadi roti. Pasti kamu bisa kan?" Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Nah, Tuhan Yesus nggak mau sembarangan. Dia hanya taat kepada Bapa di surga. Lalu, iblis itu berkata lagi adik-adik, "Kalau kamu mau menyembah aku akan berikan semuanya yang ada di bumi ini." Wah, tentu saja Tuhan Yesus nggak mau menyembah siapapun selain Bapa di surga adik-adik. Adik-adik tahu kan siapa yang kita sembah? Betul sekali, hanya Tuhan yang kita sembah. Nggak boleh yang lain ya, nggak boleh patung-patung berhala ya, nggak boleh gadget-gadget yang suka kalian mainin ya. Karena itu Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Wah, hebat. Tuhan Yesus nggak tergoda lagi. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke atap bait Allah. Tinggi banget, kayak gedung ini nih. Lalu iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus. Dia membujuk Tuhan untuk loncat ke bawah. Ih, pasti serem ya, tinggi banget. Nah, si iblis berkata juga bahwa pasti nih, yang namanya anak Allah, pasti kalau dia jatuh pasti ada yang langsung menangkap, yaitu malaikat-malaikat. Dia bilang pasti malaikat-malaikat akan datang menolong dan menangkap kamu kan? Hanya begitu. Nah, Tuhan Yesus mau nggak adik-adik? Nggak mau lah. Tuhan Yesus berkata, ada firman berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah, kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. 3 kali percobaan gagal terus. Iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yeay. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dia tahan terhadap semua godaan. Walaupun perut dia keroncongan, lapar sekali, tetapi ketika ditawarkan roti dia nggak mau. Ketika ditawarkan kekuasaan dia juga nggak mau. Dia ditawarkan segala-galanya, ya bahkan dia ditawarkan segala hal keduniawian, kerajaan surga, kerajaan di bumi, tetapi Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Dia bisa tahan terhadap godaan iblis. Nah adik-adik, begitu pula dengan adik-adik semua. Kalisa percaya semuanya pasti anak yang hebat, anak yang tahan terhadap godaan. Ketika iblis menyuruh kita mencuri, kita mencuri atau tidak? Kita ikut Tuhan atau ikut iblis? Pasti ikut Tuhan dong ya. Ketika ada yang iblis membisikkan untuk mencuri, kita bilang no.
Ketika iblis berkata, ayo nyontek aja, kita bisa bilang no. Ketika Tuhan bilang cubit aja adiknya, pukul aja, berantem aja sama temen, kita bisa bilang apa? No. Ya, sama seperti Tuhan ditawarkan segala sesuatu oleh iblis, dia bisa katakan no, sorry, saya tidak kompromi dengan dosa. Nah adik-adik, Tuhan aja taat loh. Tuhan aja taat kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Begitu pula dengan adik-adik ya. Oke, Kalisa percaya kalau adik-adik semua juga tahan terhadap godaan. Ya, karena segala sesuatu yang iblis tawarkan itu adalah dosa. Ingat ya, upah dosa adalah apa? Adalah maut. Iya, upah dosa adalah maut. Jadi, ketika kita digoda-goda oleh iblis, we should say no. Kita harus bilang tidak. Oke. Nah, adik-adik, Kalisa mau nyanyi lagu nih. Oke, satu lagu. Ku menang. Sama-sama ya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala dosa. Haleluya, ku menang. Nah, kita harus menang atas segala dosa adik-adik. Nah, walaupun kita suka digoda oleh iblis, bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda? Yaitu dengan cara berdoa. Minta Tuhan tolong. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku gak bisa ngerjain tugasnya. Tolong Tuhan, aku gak mau nyontek. Aku gak mau berbuat dosa. Tolong aku Tuhan, biar aku ingat apa yang aku pelajari. Ya, ketika gemes, kesel sama adik atau sama kakak, kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus turun, tolong aku Tuhan, berikan aku kesabaran. Ya, ketika segala hal ya yang tidak baik, ketika kita digoda, kita berdoa, Tuhan tolong. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Jadi anak yang taat mengandalkan Tuhan. Kita harus katakan no terhadap dosa. Oke, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran firman Tuhan, dan kami harus berani Tuhan berkata tidak terhadap dosa Tuhan, karena kami anak-Mu Tuhan, kami tidak mau melanggar perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah penolongku Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk mengingatkan kami, untuk kami tidak berbuat dosa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. See you next week. Bye bye.